Ya. hari ini teknis itu ada wakil ketua umum yang juga mendampingi. Ya, Sekjen tentunya membuka rapat terlebih dahulu, kemudian nanti Sekjen mungkin ada kesepakatan siapa yang tunjuk untuk menjadi pimpinan rapat. Berarti nanti agendanya penentuan PLT Ketum dulu, baru penentuan tanggal Rapimnas dan Munas. Iya, iya betul, insya Allah begitu. Untuk teknis rapat pleno hari ini seperti apa sih, Bang? Iya, seperti biasa kan Sekjen membuka rapat, kemudian ditawarkan wakil-wakil ketua umum, kira-kira siapa yang menjadi PLT, ya mungkin ketua umumnya nanti, ya terserah ketua umum nanti bagaimana, wakil ketua umumnya nanti bagaimana, siapa mau berembuk atau seperti apa, ya kita lihat nanti. Kemudian ditawarkan kepada Floor, nah, kalau memang setuju ya digedok lah untuk itu, untuk PLT ketua umum. Tapi selain Pak AGK ada nama-nama yang mengerucut nggak ya, Bang? Atau kan kemarin Abang bilang ada silaturahmi antar DPP. Iya. Itu apakah sudah ada nama-nama yang mengerucut, dua atau tiga namanya? Ya kalau yang mau, kita kan susah juga kan kalau kita kumpul-kumpul ini kan malu-malu semua mau ngomong kan. Jadi tapi sementara ini ya mengerucut ya Pak AGK, ya Agus Gumiwang Kartasasmita itu mengerucut ke sana, ya kan. Kita kan tidak tahu yang lain-lain. Kalau ketemu ya AGK. Kalau diam-diam ini kan kita belum tahu juga. Oh, berarti di malam hari ini ditentukan juga anak Munas ataupun juga Munas keluarga malam hari ini? Iya. Jadi malam ini ditentukan dalam Rapim, tanggalnya Rapim, kemudian nanti Rapim menentukan apakah Munas Lup atau Munas dipercepat, ya. Kemudian setelah itu kita langsung mengadakan acara agenda Munas tersebut. Tapi dalam waktu dekat sebelum 17 Agustus Bang Munasnya atau gimana, Bang? Ada nggak, Bang? Atau sebelum tanggal 27 Ya. gitu, sebelum pendaftaran pilkada? Ya tentunya kalau kita mau lebih cepat pasti sebelum tanggal 27 kan. Ya paling enggak kalau 27 ya seminggu sebelum lah. Biar supaya ini kan roda organisasi bisa tetap berjalan, kemudian pendaftaran juga bisa lancar. Bang, tapi kan ini di internal Partai Golkar sendiri kan melihatnya menurutnya Pak Erlangga masih abu-abu, kemudian nanti rapat plenonya apakah akan berpengaruh? Bagaimana bisa abu-abu, suratnya sudah ada. Maksud saya adalah apakah rapat plenonya nanti akan alot begitu mengingat Tadi saya sampaikan ya, berulang kali sampaikan, Partai Golkar ini partai besar, partai yang dewasa. Kelihatannya aja anget-anget kuku atau panas-panas sedikit di permukaan, tetapi kalau di dalam pasti insya Allah bisa adem. Jadi mudah-mudahan rapat ini bisa terjadi musyawarah mufakat dan tidak adalah itu istilah Partai Golkar partai yang dewasa. Oke, berarti dalam rapat ini tidak akan mungkin terjadinya deadlock gitu tuh, tidak mungkin. Bukan tidak akan mungkin deadlock, tapi feeling saya ini akan musyawarah mufakat. Adem kayak wajah-wajah kalian kan. Ada. Berarti voting ya, Bang? Hah? Yang kalau Ya kalau aturan organisasi begitu yang voting. DPP gitu. Kenapa? Ya seluruh anggota yang ikut rapat, tetapi ya biasanya di Golkar jarang voting. Biasanya kan di Golkar ya kalau sudah adem-adem ya musyawarah mufakat saja. Ya. total kira-kira anggota yang akan berikut rapat pleno malam hari ini? Biasanya pengalaman tuh 222 kan kita punya anggota semua. Yang hadir biasa rapat-rapat itu ya sekitar 100 sampai 150. Kalau ini ya mungkin karena rapat pleno ya mungkin sekitar 150 sampai 180-an lah mungkin yang hadir. Ya. Kenapa? Cawe-cawe eksternal tribunal Golkar Soal mundurnya Pak Erlangga, kemudian penentuan Semuanya PLT dinikahi. Ketum. Lah jangan tanya kita dong, tanya Pak Erlangga. Tapi Abang merasa kalau dari Hah? internal Golkar sendiri itu gimana? Kalau kita ya Kan ada Kalau kita yang melihatnya karena Pak Erlangga ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah ya, tentunya beliau kan harus konsentrasi juga di pemerintahan. tapi kan udah lama Bang jadi Menko-nya. Kenapa? Baru mundurnya sekarang? Saya kan udah lama jadi Menko. Ini kan akan lebih berat lagi tugas beliau ke depan. Iya. Berarti fix Pak Erlangga di Kementerian di Kemenko lagi dong berarti ya. Wah, Bang? jangan Di tanya Gibran. saya dong, tanya presiden terpilih. Kita belum, iya, Masing-masing ya? iya, kita alhamdulillah gitu kan, kita berdoa agar supaya beliau mendapatkan
posisi-posisi yang bagi gitu, yang tepat. Seperti sekarang kan ekonomi maju apa segala macam, itu ya kita doakan. Kalau isu-isu terkait eksternal yang akan jadi ketua umum itu gimana pendapat abang? Eksternal? Ada orang eksternal Ya, di luar partai Golkar Enggak, sabut saja siapa misalnya. Misalkan Pak Mas Gibran misalnya. Enggak ada, belum ada. Tanda-tandanya pasti ada kalau mau Mas Gibran, pasti sowan ke Golkar, pasti konsolidasi dengan DPD 1, sampai saat ini tidak ada. Ada peluang itu? Ya, ini ada nggak peluang kira-kira? Cukup nggak waktu 1 minggu misalnya kita adakan munasnya misalnya tanggal 20? Nah, apa bisa seperti itu? Kan tanda-tanda itu kan harus kita kira minimal 3 bulan lah ya, 3 bulan. Sampai saat ini tidak ada, dan saya yakin juga mungkin Mas Gibran juga konsentrasi sebagai wakil presiden ya. Bang Anies ini sebagai wakil ketua umum bidang hukum ya Bang. Ya. Katanya Munas akan dipercepat sebelum tanggal 27 Agustus ya Bang. Ini sebenarnya Mungkin ya, ini kan tergantung Rapimnas. sebenarnya secara aturan itu Bang, untuk mengeluarkan SK ataupun rekomendasi di pendaftaran pilkada tanggal 27 itu harus keluar dari ketum definitif atau bisa dari PLT sih Bang sebetulnya? Kita harus lihat aturan KPU. Baca aturan aja. Nah, kita harus lihat aturan KPU seperti apa. Kita kan ini semua ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh, gitu kan. Masih tarik ulur semua. Nanti kalau sudah terpilih PLTDB baru kita tanya KPU. Ini kan masih konsen satu-satu kita. Satu-satu. Nanti PLT ini, terus PLT kita tanya KPU, ya kan? Gitu kan. Apalagi kan kita mau lihat juga munasnya kapan, ya kan? Kalau munasnya misalnya tanggal 19 atau tanggal 20, ngapain kita? Ini kan udah kita mintakan pengesahan Menteri Hukum dan HAM, sudah taken semua oleh ketua umum yang baru, kan selesai urusan. Nanti kalau di Munas yang akan datang ini ada kemungkinan Anies membahas perubahan ADART nggak sih Bang? Kalau dinamika ya tentunya sedikit-sedikit perubahan kan ada, tapi tidak secara signifikan lah ya. Ini partai kan ADRT-nya sudah lama dan sudah bagus. Paling kalau ada perubahan-perubahan ya mungkin titik, koma atau apa satu kata apa dikurang-kurangi sedikit. Kata kan bisa ngaruh bang. Kemungkinannya perubahannya gimana Bang? Ya mana kita tahu, kan belum munas. Nanti kan hasil munasnya nanti kita lihat. Mau konfirmasi, Pak Idrus kemarin bilang bahwa ada 34 DPD yang udah menyatakan dukungan ke Pak Bahlil. Ya. Itu internal Golkar bener gak sih? Ya makanya itu tadi Pak Idrus, tanya Pak Idrus. Nah, Pak Idrus. tapi kan abang pasti juga berkomunikasi sama teman-teman DPD kan bang, DPD 1 begitu. Ah. Apakah memang mereka sudah, udahlah Pak Bahlil aja, ada nggak omongan-omongan Tanya kayak Idrus gitu lagi Bang? aja. Saya belum ketemu sama ketua DPD 1. Betul, saya belum ketemu. Nanti kalau ketemu saya bertanya. Ini kan masih rapat pleno. Mungkin setelah rapat pleno nanti saya tanya satu-satu, gitu kan. Ya, tapi bener ya bang, nama Pak Bahlil tuh jadi salah satu nominator kuat. Kan lah dari ya. dulu nama Pak Bahlil ada, nama Pak Bamsud ada, nama Pak AGK ada. Udah gitu aja bang. Nggak mau Itu. jadi satu nama begitu misalnya. Ya Oh, mudah-mudahan 34 begitulah, kan enak kita aklamasi lagi. Oh, gitu. Iya kan, tenang Tapi aja. kalau Pak Bahlil itu secara ADART memenuhi syarat nggak Pak? Pak Bahlil itu kan kalau tidak salah bendahara dari Papua Barat ya, bendahara Partai Papua Induk ya. Jadi bendahara Partai Golkar Provinsi Papua Induk. Nah, jadi seluruh kader Partai Golkar boleh mau daftar kami Jadi juga. bukannya DPP ya bang? Kenapa? Minimal berapa tahun itu DPP? Enggak, pokoknya dia pernah 5 tahun jadi pengurus Partai Golkar. Izin, ada syarat umum, ada syarat khusus. Nah, itu. Coba jelaskan aja apa syaratnya. Syarat umum ya, syarat umum dalam pencalonan semua kader diberi ruang ya dalam tatip. Tetapi untuk menjadi ketua umum ada namanya syarat khusus. Kalau syarat khusus nggak bisa kita sampaikan sekarang. Nah, sabar kan? Iya Berarti dong. Pak Bahlil tuh terkualifikasi lah ya, kalaupun mau maju jadi ketum ya. Bisa. Oke. Ya. Bisa. Thank Udah ya? you, Abang. Ya. Yang adem ya, kayak muka-muka kalian adem ya Nen. Perubahan ADART berarti Enggak. Pak Bahlil ya? Enggak. Kalau untuk Pak Bisa. Jokowi masuk ada ubah Ah, ADRT itu. nggak? Bisa aja. Tinggi kali lah. Mana yang